Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Isda Siregar. Video yang sedang tayang ini adalah playlist tentang matematika SMA, khususnya tentang turunan fungsi aljabar. Akan banyak pembahasan soal terupdate untuk kedepannya. Oleh karena itu, kamu harus segera subscribe ya, agar tidak ketinggalan info terbaru terkait pembahasan soal matematika. Jika ada pertanyaan terkait soal ini, silakan kamu ketik di kolom komentar ya. Atau kalau ada soal pembahasan tentang turunan fungsi aljabar, kamu juga bisa ketik di kolom komentar. Di video kali ini, kita akan bahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Untuk pembahasan lain tentang turunan fungsi aljabar, kamu bisa lihat di playlist turunan fungsi aljabar ini ya. Mari kita mulai belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun. Suatu fungsi dikatakan fungsi naik yaitu ketika grafiknya seperti ini. Tapi disebut fungsi turun ketika grafiknya turun seperti ini. Nah, bagaimana dengan penggunaan aplikasi pada turunan? Kalau fungsi naik, berarti hasil turunannya kita buat lebih besar dari 0. Sedangkan kalau fungsi turun, maka nanti hasil turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Sehingga kita akan mendapatkan interval fungsi tersebut naik atau turunnya. Mari kita bahas contoh soalnya. Contoh soal, misalkan diberikan sebuah fungsi f(x) yaitu 3x plus 5. Kalau kita turunkan pertama kali, turunan pertama, hasilnya adalah 3. Ini sudah jelas hasilnya lebih besar dari 0. Pasti ini adalah fungsi naik, sehingga pasti fungsinya seperti ini ya. Nah, itu kalau misalnya fungsinya adalah sebuah fungsi garis. Nah, bagaimana kalau fungsinya adalah suatu fungsi kuadrat atau kurva? Contoh soal, misalnya ada sebuah f(x) yaitu 3x kuadrat min 4x plus 6. Misalkan kita ingin mencari interval fungsi turunnya. Oke, karena kita ingin mencari interval fungsi turunnya, maka nanti kita bisa menjawab turunan pertamanya itu lebih kecil dari 0. Kita coba turunkan dulu. 3x pangkat 2 turunannya adalah 6x. Sedangkan min 4 turunannya adalah min 4. Dan plus 6 turunannya adalah 0. Sehingga ini seperti ini saja. Jadi 6x min 4 lebih kecil dari 0. Kita bisa bawa 4-nya ke kanan, jadi seperti ini, sehingga x lebih kecil dari 4 per 6. Atau x kita perkecil menjadi 2 per 3. Oh, berarti x-nya lebih kecil dari 2 per 3 untuk fungsi turun ini. Yaitu ketika x-nya kurang dari 2 per 3. Kalau mau kita gambarkan, berarti di sini ada 2 per 3. Sebelah kiri 2 per 3 dia turun. Setelah melewati 2 per 3, dia akan menghadapi namanya naik. Sehingga kalau ditanya fungsi naik, maka intervalnya terletak pasti lebih besar dari 2 per 3. Apakah selalu demikian? Fungsinya itu setelah turun lalu naik? Tidak juga ya. Ini tidak semuanya berlaku demikian. Contoh soal, misalkan ada sebuah f(x) yaitu 3x pangkat 2 min 4x plus 5. Kita akan mencari interval naik dan turunnya. Oke, karena kita akan mencari interval naik dan turun, sehingga kita harus melakukan turunan pertama.
Interval naik atau fungsi naik yaitu ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kita lakukan turunan pertama, 3x pangkat 2 turunannya adalah 6x. Sedangkan min 4 turunannya adalah min 4. Plus 5 turunannya adalah 0. Ini lebih besar dari 0. Ini bisa langsung kita pindahkan 4-nya ya, boleh. Ke kanan, jadi x-nya lebih besar dari 4/6. Atau kalau kita perkecil berarti x-nya lebih besar dari 2/3. Nah, ini sama halnya untuk interval turun. Turunan pertamanya juga sama ya, pasti tidak akan berbeda hasil turunan pertamanya, yaitu 6x dikurangi 4. Lebih kecil dari 0, sehingga 6x lebih kecil dari 4, atau x-nya lebih kecil dari 4 dibagi 6. Atau x-nya lebih kecil dari 2/3. Nah, jadi interval naiknya kalau x-nya lebih besar dari 2/3, sedangkan interval turun ketika x-nya kurang dari 2/3. Kalau kita gambarkan, di sini adalah 2/3, di mana sebelum 2/3 dia mengalami interval turun, setelah di 2/3 dia mengalami interval naik. Nah, ini 2/3 ini adalah nanti kita bisa sebut adalah titik stasioner. Ya, tempat pemberhentian atau pemindahan antara naik dan turun atau turun dengan naik. Jadi, di sini sebelum 2/3 terjadi interval turun, setelah 2/3 terjadi interval naik. Jadi, kalau ditanya interval naik atau fungsi ini akan naik ketika x-nya lebih besar dari 2/3. Dan fungsi ini akan turun, yaitu ketika x-nya kurang dari 2/3. Apakah ini fungsi yang selalu naik atau selalu turun? Tidak. Ini fungsi yang tadinya turun lalu naik. Atau kalau dalam fungsi kuadrat ini disebut juga kurva terbuka ke atas. Ini adalah contoh kasus ketika hasil turunannya berbentuk 6x min 4 atau sebuah persamaan garis hasil turunannya x-nya pangkat 1 sehingga mudah seperti ini mendapatkannya. Bagaimana kalau hasil turunannya itu adalah pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga kita harus melakukan pemfaktoran. Saya akan mencontohkan ketika hasil turunannya adalah pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Berarti kita harus melakukan seperti halnya pertidaksamaan satu variabel atau dua variabel. Contohnya, misalnya ada sebuah fx, yaitu x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 10. Nah, ini akan ditanya interval naik dan turunnya. Oke, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita lakukan turunan pertama dulu ya. Kita cari turunan pertamanya dulu. Kita tidak usah buat lebih besar atau lebih kecilnya dulu, kita cek dulu ya. Atau kita faktorkan dulu hasil turunan pertamanya. Ini hasil turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 12x plus 9. Misalnya kita mau langsung ke fungsi naik. Oke. Tapi sebelum itu kita faktorin dulu ya. Ini kalau 3-nya saya keluarkan, ini menjadi x kuadrat min 4x tambah 3. Atau kalau difaktorkan, ini akan menjadi x min 1, x min 3 ya. Di mana hasil perkaliannya adalah 3, hasil penjumlahannya lebih 1. Berarti x-nya min 1 dan x-nya min 3. Nah, ini sudah rapi seperti ini, barulah kita bisa melakukan fungsi naik dan fungsi turun. Kalau mau fungsi naik, berarti 3, x min 1, x min 3 lebih besar dari 0, ya kan? Atau 3-nya ini bisa dibagi dengan 0, bisa dibagi dengan 3, berarti tinggal x min 1, x min 3 lebih besar dari 0. Atau, kalau misalnya mau fungsi turun, ini kan kalau naik ya, ini fungsi naik. Nah, kalau fungsi turun, kebalikannya dia lebih kecil dari 0. Nah, tapi
tanpa kita melihat lebih besar atau lebih kecil, sebenarnya kita bisa membuat garis bilangan langsung di sini ya. Apa garis bilangannya? Nah, kita tahu ini adalah X sama dengan 1 akarnya dan ini X sama dengan 3. Berarti kita harus buat garis bilangan di mana ada angka 1 dan angka 3. Angka 1 sebelah kiri, angka 3 sebelah kanan. Karena yang lebih kecil sebelah kiri, yang lebih besar sebelah kanan. Kemudian kita harus cari daerah hasilnya, plus minusnya. Taunya dari mana? Dari hasil turunan yang ini. Dari sini boleh, atau dari sini juga boleh, terserah ya. Nah, kita lihat hasil turunan pertamanya, angka 3-nya boleh diambil atau enggak masalah. Atau kalau kamu mau langsung lihat dari sini juga boleh untuk daerah plus minusnya. Ini paling depan adalah angka 3. Angka 3 itu bernilai positif, berarti sebelah kanan diawali dari tanda positif, negatif, positif, selang-seling ya, seperti halnya mencari daerah hasil. Nah, untuk yang tanda positif berarti dia adalah fungsi naik, sedangkan untuk yang tanda negatif adalah fungsi turun. Berarti bisa dipastikan ini adalah fungsi naik, yang ini untuk daerah fungsi turun, yang ini untuk daerah fungsi naik. Jadi kalau ditanya berapakah interval fungsi naik, berarti interval fungsi naik adalah X kurang dari 1. Atau X lebih besar dari 3. Sedangkan untuk daerah fungsi turun ada di antara 1 sampai 3. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau dibuat gambar, ya gambar secara kasarnya untuk persamaan yang ini, maka ini naik ya. Lalu nanti ketika di angka 1, dia terjadi penurunan. Nah, setelah ketemu di X sama dengan 3, dia naik lagi. Nah, kurvanya akan seperti ini. Ya, dia naik, turun, dan naik lagi. Untuk X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 10. Nah, sesuai dengan permintaannya, ditanya adalah interval naik dan interval turun. Berarti kita cukup menjawab interval naik, yaitu terletak pada X kurang dari 1 atau X-nya lebih besar dari 3. Nah, interval turun atau fungsi turun yaitu terletak di antara 1 sampai 3. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya untuk contoh kasus yang dimana turunan pertamanya itu masih ada bentuk X pangkat 2 atau X pangkat 3 dan seterusnya, itu kita harus melakukan pemfaktoran terlebih dahulu, difaktorin seperti ini. Kemudian setelah difaktorkan, lebih baik kita langsung bikin garis bilangan. Nah, garis bilangan inilah menentukan plus minusnya. Kalau plus, maka dia adalah fungsi naik, sedangkan kalau minus adalah fungsi turun. Jadi langsung mendapatkan intervalnya pada garis bilangan ini. Jadi angka 1 dan 3 ini, kalau misalnya terjadi perubahan yang tadinya dia naik, turun, atau ini kan ya, terjadi perubahan di sini ya, yang tadinya dia plus ke minus di angka 1 ini, atau di angka 3 terjadi perubahan antara minus ke plus, ya, seperti perubahan iklim, misalnya seperti itu, maka angka 1 dan angka 3 ini disebut titik stasioner, tapi titik stasionernya merupakan titik balik, ya. Jadi dia adalah titik stasioner yang merupakan titik balik. Titik balik apa? X sama dengan 1 itu adalah titik balik. X sama dengan 1 ini adalah titik balik maksimum. Kenapa? Karena dia terletak di atas. Tadinya naik, turun, ini berarti titik balik maksimum. Nah, sedangkan yang tadinya dia turun, terus naik lagi, angka 3 ini disebut titik balik minimum. Oke ya, jadi selain kita belajar fungsi naik dan fungsi turun, kita juga sebenarnya sekaligus belajar tentang titik stasioner. Titik stasioner itu titik yang terletak ini, di angka 1 dan angka 3-nya, sebagai tempat stasiun atau perbedaan antara plus dan minus, atau plus dengan plus. Tapi kalau plus dengan plus tidak disebut titik balik, tapi dia titik belok. Oke, kalau terjadi perubahan antara plus minus atau minus ke plus disebut titik balik, ya. Jadi 1 dengan 3 itu adalah titik stasioner. Tapi titik stasioner yang merupakan titik balik. Nah, berikutnya saya akan contohkan titik stasioner yang merupakan titik belok. Contoh soal.
Misalnya ada sebuah fx, ya, yaitu 1/3 x pangkat 3 min x pangkat 2 plus x plus 5. Kita akan mencari interval naik dan interval turunnya. Sebelum itu berarti kita cari dulu turunan pertamanya. Karena kita tahu hasil turunan pertamanya ini bentuknya x kuadrat ya, jadi pasti nanti akan difaktorkan seperti contoh sebelumnya. Kita turunkan dulu, berarti ini 1/3 dikali 3 x pangkat 2 min 2x plus 1 ya, ini plus 5 tidak ada, atau ini sama dengan x pangkat 2 min 2x plus 1. Ini kalau kita faktorkan, kita akan menghasilkan x min 1, x min 1. Sehingga kita dapat akarnya x sama dengan 1, x sama dengan 1. Nah, kita mendapatkan akar kembar ya. Ini kita belum menentukan fungsi naik, fungsi turun, baru mendapatkan akarnya. Oke, kita akan bikin garis bilangan. Garis bilangan dengan x-nya cuma 1 ya, karena kembar. Tuh. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah plus minusnya. Ini saya pindahkan ke bawah saja. Belah sini. Ya. Oke, kanannya plus atau minus, kita lihat dari turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah ini x kuadrat min 2x plus 1. Nah, x kuadratnya ini sebelah sini plus ya. Gak ada bilangan negatifnya kan, berarti plus. Berarti ini akan diawali oleh plus. Nah, karena ini kembar, seolah-olah di sini kayak ada bayangan gitu ya, memberikan jeda plus, minus, lalu plus lagi. Jadi, sama aja kiri kanannya sebenarnya adalah plus dan plus. Minusnya itu sebagai jeda gitu ya, karena ini kembar. Jadi, satunya 2 kali. Harus dilakukan 2 kali plus, minus, plus. Sehingga sebenarnya kiri dan kanannya 1 adalah bernilai plus. Sehingga dengan kata lain, di sini nggak ada tanda negatif ya, daerah hasilnya ini, sehingga ini nggak ada fungsi turun, ini naik semua ya, dia naik ketika di x sama dengan 1 naik lagi. Nah, kalau seperti ini berarti x sama dengan 1 ini ya, itu adalah titik stasioner yang merupakan titik belok ya. Kenapa titik belok? Karena dia dari plus ke plus lagi, sehingga tidak terjadi perubahan antara plus minus atau minus plus. Kalau tadi namanya titik balik, tapi kalau misalnya dia yang tadinya fungsi naik dan naik lagi, atau fungsi turun dan turun lagi setelah melewati titik stasioner, itu disebut titik stasioner, disebut titik belok. Jadi x sama dengan 1 ini adalah titik belok ya, dia titik stasioner yang merupakan titik belok. Nah, sehingga gambarnya nanti akan terjadi dia naik, terus di x sama dengan 1 terjadi jeda ya, lalu dia naik lagi. Jadi belok ini ya. Gambarnya seperti ini. Nah, berarti kalau kita mau menjawab apakah ini fungsi naik dan fungsi turun, ini adalah fungsi naik yang konstan. Berarti kita punya kesimpulan di sini. Yang pertama, ini adalah fx adalah fungsi konstan naik ya. Dia naik terus, tidak terjadi penurunan. Jadi dia adalah fungsi konstan naik, tidak ada turunnya. Yang kedua yang bisa kita simpulkan, x sama dengan 1 itu adalah titik belok ya. Jadi bukan titik balik maksimum atau titik balik minimum, tapi titik belok saja. Kalau misalnya ada sebuah garis bilangan ya, baik itu titiknya 1 atau 2, kita bisa menentukan daerah plus atau minusnya ya. Kalau dia terjadi jeda plus, minus, plus seperti ini, berarti si titik di sini itu adalah titik balik ya. Jadi A sama B ini adalah titik stasioner, tapi titik stasioner yang merupakan titik balik. Titik balik apa? Titik baliknya tergantung dari tandanya. Karena ini dia naik, lalu terjadi turun, ya. Berarti A ini adalah titik balik maksimum, ya, atau ada di atas. Sedangkan yang ini tadinya dia turun, lalu terjadi naik, ini adalah titik baliknya minimum, ya. Ini adalah yang maksimum, ini adalah yang minimum. Jadi A sama B inilah titik stasioner yang merupakan titik balik. Kalau ditanya interval naiknya yaitu ini ketika X kurang dari A. Ini adalah
fungsi naik atau ketika X-nya lebih besar dari B. Nah, sedangkan fungsi turunnya ada di antara A dan B. Nah, itu kalau dia plus, minus, plus. Dari sebelah kanan plus, minus, plus. Atau bisa juga kita ketemu soal seperti ini. Misalnya, garis bilangannya gini ya. Ada 2 titik juga. Dia dimulai dari minus, plus, minus. Sini ada titik A, titik B. Sehingga ini bisa kita katakan, ini kan turun dulu ya. Terus di X sama dengan A, baru naik lagi. Terus di X sama dengan B, dia turun gitu ya. Nah, sehingga titik A dan titik B ini adalah titik stasioner yang merupakan titik balik. Titik balik apa? Nah, ini kalau ini berarti titik balik minimum. Yang ini titik balik maksimum. Ya, di A atau B ini adalah titik baliknya. Nah, sedangkan kalau ditanya fungsi naik dan fungsi turunnya, ini adalah fungsi turun. Fungsi turun yaitu ketika X-nya kurang dari A atau X-nya lebih besar dari B. Dan dia fungsi naik ketika X-nya ada di antara A dan B. Kalau dia seperti ini bentuknya. Atau adakah yang dia naik terus atau turun terus? Ya, ada. Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah garis bilangan, misalnya kamu sudah buat garis bilangan gitu ya, di mana kamu dapat titik A dan titik B. Kalau misalnya ternyata dia kembar gitu ya, salah satunya misalnya B ini punya titik atau akar yang dia double gitu ya, atau kembar. Saya di sini plus, berarti kan sini plus lagi gitu ya. Ini misalnya minus. Atau ini diawali dari minus, misalnya kembarnya di sini. Ini kembar misalnya ya. Dia punya akar kembar, ini juga punya akar kembar. Itu dia minus, minus, plus. Nah, yang mana titik balik, yang mana titik belok? Kalau kita gambarkan lagi atau tidak perlu gambar juga masalah, ini kan turun ya, turun. Nah, pas di X sama dengan A naik. Nah, pas di X sama dengan B itu dia naik lagi, kayak ngebelok gitu. Jadi kayak gini, kayak ya naik lagi. Tidak sempat turun gitu ya. Dia cuma ngebelok doang, pas dia naik, berhenti sebentar di X sama dengan B, naik lagi gitu ya, ke atas. Nah, ini berarti fungsi turunnya di X kurang dari A. Sedangkan fungsi naiknya ini dari sini sampai sini ya. Gitu. Ini fungsi naiknya. Yaitu ketika X-nya lebih besar dari A. Tapi terjadi di sini ada belok ya. Di sini. Jadi nggak terus-menerus sebenarnya ya naiknya, tapi di sini ada jeda di X sama dengan B. Nah, kalau misalnya ini berarti dia naik ya, terjadi jeda di X sama dengan A, lalu turun. Nah, ini ketika turun agak sedikit berhenti dulu, nah baru turun lagi gitu ya. Jadi nggak langsung turun gitu ya, terjun langsung turun bebas, tapi dia turun dulu, terus turun lagi gitu ya. Oke, berarti di sini kita bisa pastikan kalau titik A ini adalah titik balik minimum. Sedangkan yang B ini adalah namanya titik belok. Nah, kalau yang gambar kanan, ini adalah titik balik maksimum, sedangkan yang B ini adalah titik belok. Kalau titik belok, nggak ada titik belok maksimum, ini namanya cuma titik belok saja. Atau bisa dikatakan juga, ini adalah fungsi naik terus, atau fungsi konstan naik, yang dari X lebih besar dari A. Ini ya, ini adalah fungsi konstan naik. Sedangkan yang ini fungsi konstan turun ya. Kalau ditanya fungsi konstan turun di mana? Ada di X lebih besar dari A ya. Itu fungsi konstan turun. Sedangkan fungsi konstan naik kalau yang gambar kiri ada di X lebih besar. Nah, itu kira-kira tentang fungsi naik dan fungsi turun. Apa bisa kita kasih simpulan lagi?
Sini saya akan buat beberapa titik. Kalau misalnya ada perubahan antara plus dan minus, berarti titik ini adalah titik balik maksimum. Tapi kalau misalnya setelah negatif lalu negatif lagi, berarti dia adalah titik ini adalah titik belok. Nah, tapi kalau misalnya dari minus ke plus, berarti titik ini adalah titik balik minimum. Nah, kalau ditanya fungsi naik dan fungsi turunnya, kalian harus lihat dari garis bilangannya ya. Fungsi naik ada di sini, ya. Dan ini, sedangkan fungsi turunnya ada di antara ini. Ya. Kayak gitu. Tapi tidak termasuk titik ini ya. Saya di sini A, B, C. Titik A, B, C tidak termasuk fungsi naik atau fungsi turun. Sebenarnya dia hanya titik stasioner saja. Itu ya, titik jeda. Jadi kalau misalnya membuat intervalnya, sebenarnya kita juga bisa buat interval secara jeda. Kalau ini yang minus-minus, berarti kita bisa buat jedanya, yaitu X antara A dengan B, atau antara B dengan C. Sedangkan yang ini, untuk yang tanda plusnya berarti X kurang dari A, atau X lebih besar dari C. Kalau memang sampai sana gitu ya, tapi kalau dia dijajal lagi oleh D, ya berarti hanya sampai D ini, misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya memang di sini ada batasnya lagi. Kalau di sini ada batasnya berarti X antara C sampai D. Kayak gitu. Oke, itu kira-kira fungsi naik, fungsi turun, titik balik, titik belok ya. Kalian harus bisa membedakan ya. Sekali lagi saya ingatkan, jadi fungsi naik yaitu ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Sedangkan kalau fungsi turun, ketika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Tapi kamu harus lihat ya, apakah bentuknya memang lebih besar atau lebih kecil, seperti contoh yang ini. Yang ini tidak mungkin kita cari fungsi turun, sudah jelas 3 itu lebih besar dari 0, ya kan? Nah, berarti ini pasti fungsi naik ya untuk ini. Dia gambar garisnya dia ke atas gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kamu tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa kamu cek juga video-video lain tentang turunan fungsi aljabar. Kamu bisa lihat di playlist atau di deskripsi ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.